Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sayyidina Tegar Pamungkas dengan NPM 2086206070. Saya Sulfra Mawati dengan NPM 2086206049. Saya Miftahatun Nasika dengan NPM 20862060001. Kami akan memberikan tutorial mengenai keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antar siswa dengan siswa. Ada 4 komponen yang perlu dikuasai guru untuk pengajaran kelompok kecil dan perseorangan, yaitu yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Prinsip yang penting dalam pengajaran kelompok kecil dan perseorangan adalah terjadinya hubungan yang akrab antara guru dan siswa. Suasana ini dapat diciptakan dengan cara yang pertama, menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, memberikan respon positif terhadap pikiran siswa. Yang ketiga, membangun hubungan saling mempercayai. Yang keempat, menunjukkan kesiapan untuk membantu siswa tanpa kecenderungan mengambil alih atau mendominasi tugas siswa. Yang kelima, mendengarkan secara simpati. Yang keenam, menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian dan keterbukaan. Yang ketujuh, berusaha mengendalikan situasi sehingga siswa merasa aman, merasa dibantu, serta merasa menemukan jalan alternatif pemecahan masalah yang siswa hadapi. Kemudian komponen yang kedua yaitu keterampilan mengorganisasi. Keterampilan yang diperlukan dalam peran guru sebagai organisator selama pembelajaran berlangsung adalah yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, atau masalah yang akan dipecahkan secara jelas. Kemudian yang kedua, memvariasi kegiatan yang mencakup penetapan ruang kerja, peralatan, cara kerja, aturan, dan waktu. Yang ketiga, membentuk kelompok dengan tepat pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa. Yang keempat, mengkoordinasi kegiatan dengan cara melihat kemajuan serta menggunakan materi dan sumber sehingga dapat memberikan bantuan dengan tepat. Yang kelima, membagi-bagi perhatian kepada berbagai tugas dan kebutuhan siswa sehingga guru siap datang membantu siapa saja siswa yang memerlukan bantuan tersebut. Yang keenam, mengakhiri kegiatan bisa berupa laporan hasil dan kesimpulan dari kegiatan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu keterampilan membimbing dan memudahkan belajar. Keterampilan ini diperlukan untuk membantu siswa maju tanpa mengalami frustasi. Ada beberapa keterampilan yang menunjang, yaitu memberikan penguatan berupa yang pertama, mengembangkan supervisi proses awal yang dikerjakan dengan tujuan melihat apakah siswa sudah bekerja sesuai dengan arah, kemudian memberikan bantuan kepada siswa bila diperlukan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengadakan supervisi proses lanjut. Dikerjakan setelah kegiatan berjalan lama dan sifatnya selektif. Interaksi yang muncul dapat berupa memberikan bimbingan tambahan, melibatkan diri sebagai peserta untuk memotivasi siswa, kemudian memimpin jalannya diskusi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengadakan supervisi pemaduan, dikerjakan untuk mengetahui dan menilai sejauh mana tujuan telah dicapai dalam rangka menyiapkan pelaksanaan rangkuman dan pemantapan. Pada akhirnya,
siswa nanti dapat saling belajar serta memperoleh wawasan yang menyeluruh tentang kegiatan tersebut. Kemudian komponen yang terakhir, keempat, yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Keterampilan ini meliputi membantu siswa menetapkan tujuan pembelajaran, merencanakan kegiatan belajar bersama siswa, kemudian berperan sebagai penasihat bagi siswa, kemudian membantu menilai pencapaian dan kemajuan sendiri. Seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, guru biasa mengajar secara klasifikal. Sebaiknya mulai dari mengajar kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil maupun perorangan. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Yang kelima, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan merupakan keterampilan yang cukup kompleks dan memerlukan penguasaan keterangan sebelumnya, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, dan membimbing diskusi kelompok kecil. Keberhasilan sangat ditentukan oleh pengetahuan, kemampuan, kreativitas, serta hubungan antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Situasi kelompok kecil dalam situasi pengajaran kelompok kecil, guru tampak mengorganisir siswa, sumber materi belajar, ruangan, dan alokasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Setelah tahap ini, guru perlu membimbing melayani kemajuan kelompok. Pengajaran individual menuntut penekanan pada keterampilan kurikulum, di mana guru membantu siswa dalam menetapkan tujuan dan rencana kemajuan tugas. Tahap demi tahap, guru harus dapat mengidentifikasi tingkah laku yang kritis, dapat memberi stimulasi sehingga dapat merubah tingkah laku, mengidentifikasikan pemberian penguatan yang terbaik untuk siswa dan tugasnya, sekaligus mendiagnosa pengajaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.